Gila sih. 3 bulan gue mendekam di rumah sakit gara-gara luka parah. Tapi bini gue nggak pernah sekalipun muncul. Pas gue udah mantap mau nyudahin pernikahan ini, dia baru nongol dengan gaya sosialita, pakai muka sedingin es. Dia nanya kenapa gue nggak ngabarin. Pas ngelihat muka yang akrab tapi terasa asing ini, gue langsung sadar sepenuhnya. Gue bukan suaminya. Gue cuma aksesori yang bisa dia cuekin kapan aja dia mau. Kamu masuk rumah sakit itu masalah gede. Kenapa nggak bilang nadanya tuh bener-bener dingin? Kayak lagi nginterogasi anak buah yang bolos kerja tanpa izin. Gue cuma bisa tiduran di kasur rumah sakit, bener-bener nggak punya energi buat sekadar ngelirik dia. Kalau aku bilang pun, emang kamu bakal datang tanya gue balik. Dia diem bentar. Kan sekarang aku di sini katanya, gue cuma bisa senyum kecut. Dokter lagi meriksa rekam medis gue sambil ngerutin dai. Luka di bahu Anda ini cukup parah. Sebaiknya tetap di sini dulu buat observasi lebih lanjut. Nggak perlu, dok, kata gue. Xiao Yuang langsung nengok ke gue. Kelihatan nggak seneng banget. Jangan ngomong kayak gitu di depan orang asing. Tegurnya. Gue natap dia balik dengan tenang. Aku nggak punya keluarga. Kalaupun gue mati, nggak bakal ada yang perlu dikasih tahu. Kamar rumah sakit pribadi itu langsung hening banget. Saking sepinya. Gue sampai bisa denger suara tetesan infus satu-satu. Gorden krem di sana kelihatan mahal banget dan gak ada suaranya pas digeser. Udara di sana bau campuran disinfektan sama wangi bunga. Perawat ganti bunganya tiap hari. Katanya sih biar mental pasien cepet pulih. Tapi jujur, perasaan gue udah mati rasa. Gue cuma bisa natap langit-langit sambil tiduran. Bahu kiri gue dibebat perban tebal, gerak dikit aja. Rasa sakitnya kayak nembus sampai ke tulang. Bener-bener menyiksa, kata dokter gue masih beruntung. Kalau geser dikit aja. Ceritanya nggak bakal cuma sekadar nginep di rumah sakit. Pas pintu didorong kebuka, gue nggak nengok sama sekali. Suara langkah kakinya ringan, tapi tegas. Bunyi heelsnya yang ngetuk lantai itu ritmis banget. Kayak seseorang yang emang sengaja ngatur langkah biar nggak kelihatan buru-buru. Gue udah tahu itu siapa. Xiao Yuang. Bini gue sendiri, dia berdiri di pintu bangsal. Nggak langsung deketin gue. Gue bisa lihat bayangannya di kaca. Posturnya tegak banget. Bahunya tegap. Kayak orang yang baru aja keluar dari ruang rapat, direksi. Dia pakai jaket tweed yang dijahit rapi. Warnanya bersih banget dengan bros cantik yang nempel di kerah. Gue nggak tahu mereknya apa. Tapi yang jelas harganya selangit. Makeup dia on point banget. Bahkan eyelinernya tajam tanpa celah sedikit pun, dia emang selalu kayak gini. Selama 3 tahun nikah, dia nggak pernah sekalipun kelihatan berantakan di depan gua. Matthew, dia manggil nama gua, nadanya stabil banget, datar tanpa ada emosi sedikit pun. Gue sengaja nggak nyaut, di jalan mendekat, terus berdiri di samping kasur sambil ngeliatin gue dari atas. Tatapannya itu ngingetin gue sama barang returan di mall. Nggak marah, tapi kayak lagi neliti apa yang salah. Kamu masuk rumah sakit, kenapa nggak hubungi aku, tanyanya enteng. Kayak lagi jalanin protokol wajib doang. Gue tetap nggak mau ngelihat dia. Gue cuma gerakin tangan buat pencet tombol panggil di samping kasur. Nggak lama kemudian, perawat masuk. Gue bilang ke perawatnya, permisi, tolong panggilkan dokter yang nanganin saya ya, Xiao Yu. Kelihatan kaget banget. Alisnya langsung ngerutin dahi, dokternya datang dengan cepet. Langsung meriksa kondisi gue sambil bolak-balik catatannya. Nadanya hati-hati banget. Pak Matthew, kondisi Anda sekarang belum stabil buat langsung pulang. Perlu observasi minimal beberapa hari lagi. Saya mau urus kepulangan sekarang juga. Tegas G. Dokter itu ragu-ragu terus ngelihat ke arah Xiao Yu. Dia cuma berdiri di situ. Tangannya santai di samping badan. Nggak ngomong apa-apa. Kayak lagi nunggu penjelasan dari gue. Tapi gue bener-bener nggak ada niatan buat jelasin. Tapi luka Anda ini, dokter itu masih nyoba ngebujuk. Gue nggak punya keluarga. Potong gue dengan suara yang bener-bener datar. Kalau ada apa-apa, nggak bakal ada orang yang perlu dikasih tahu. Pas omongan itu keluar, ruangan itu langsung hening total selama 2 detik. Ekspresi Xiao Yu akhirnya berubah. Bukan rasa bersalah atau sedih, tapi lebih ke muka kaku karena ngerasa tersinggung. Dia jelas nggak nyangka gue bakal ngomong gitu. Apalagi di depan orang asing. Matthew, suaranya merendah. Apa gunanya ngomong kayak gitu, sekarang baru deh gue nengok dan natap dia. Matanya emang cantik banget. Yernih. Tajam, penuh percaya diri kayak orang yang udah lama pegang kekuasaan. Pertama kali ketemu, gue bener-bener kesengsem sama matanya itu.
Waktu itu, dia baru aja diangkat. Jadi wakil presiden perusahaan, pas dia berdiri di ruang konferensi. Semua mata tertuju ke dia. Termasuk gue, sekarang pas gue lihat lagi, gue cuma merasa kayak lagi ngelihat orang asing. Gue cuma ngomong fakta. Kata gue, dokter yang berdiri di samping bener-bener ngerasa canggung. Akhirnya dia nggak punya pilihan selain ngasih formulir persetujuan pulang sesuai prosedur. Gue ambil pulpennya terus tanda tangan satu persatu. Gerakan gue lambat, tapi gue nggak berhenti. Xiao Yu berdiri di samping gue, nggak ngomong apa-apa lagi. Gue bisa ngerasain tatapannya tertuju ke tangan gue. Terus ke nama gue, itu nama yang sama di buku nikah kita. Dia udah tanda tangan ribuan dokumen. Tapi kayaknya jarang banget merhatiin dokumen yang satu ini dengan serius. Begitu beres, gue balikin pulpennya, selesai. Dokter itu ngangguk, kasih beberapa instruksi singkat, terus keluar. Begitu pintu ketutup, suasana langsung jadi tegang banget. Kamu lagi drama apa sih? Dia akhirnya ngomong dengan nada yang mulai gak sabaran. Kamu luka, gak ngabarin aku. Terus sekarang malah ngomong gitu di depan orang cuma buat bikin aku malu. Kunina ke pensil. Rasa nyeri masih nyut-nyutan di bau gue. Gue gak lagi drama. Kata gue, emang gak perlu aja. Dia ketawa dingin. Aku ini istri kamu? Iya. Gue ngangguk, secara hukum, emang bener. Dia langsung kaget denger jawaban gue. Xiao Yuang itu CEO dari Wang Group. Dia terbiasa semua orang berputar di sekeliling dia dan semuanya ada di bawah kendalinya. Buat dia, pernikahan itu cuma kayak nyelesain tugas doang. Bukan hubungan yang perlu diperjuangin. Gue udah lama tahu soal itu. Cuma dulu, gue emang rela buat nunggu dia. Kapan? Kejadiannya tanya dia. 3 bulan yang lalu, dia langsung kaku. 3 bulan? Gue nggak mau kasih penjelasan lebih lanjut lagi. Selama 3 bulan itu, dia sibuk banget ngurusin merger. Sibuk cari pendanaan, sibuk acara sosial, dan sibuk sama cowok di sampingnya yang namanya Sheng Linian. Sheng Linian itu kepala departemen pemasaran. Dia masih muda, suaranya lembut, dan pendengar yang baik banget. Tiap kali Xiao Yu bahas cowok itu, dia selalu bilang betapa telitinya dia, betapa stabil emosinya, dan betapa langkanya punya partner kerja sehebat itu. Dia nggak ngerasa ada yang salah dengan itu. Dan gue pun nggak pernah protes. Kenapa kamu baru bilang sekarang suaranya akhirnya mulai gemeter? Kenapa kamu baru datang sekarang? Tanya gue balik. Dia buka mulut, tapi nggak bisa keluarin satu kata pun. Mati kutu dia. Satu-satunya suara yang tersisa di ruangan itu cuma bunyi samar dari alat medis. Gue langsung lempar selimut dan turun dari kasur buat beresin barang-barang. Gak banyak yang perlu dibawa. Beneran deh. Cuma beberapa potong baju sama ponsel doang. Xiao Yu cuma berdiri matung di situ, ngeliatin gerak-gerik gue seolah dia baru sadar buat pertama kalinya. Kalau gue beneran mau cabut, mau kemana lo tanya dia? Bukan pulang ke rumah. Jawab gue dingin. Matthew, panggil dia lagi. Nadanya agak melunak sedikit. Ayo, balik dulu. Kita omongin baik-baik. Sambil memunggungi dia, gue buka pintu lebar-lebar. Gak ada lagi yang perlu diomongin. Begitu pintu tertutup rapat, gue tahu dia masih berdiri diam di sana. Dia sama sekali nggak ngejar gue. Lampu lorong rumah sakit terang banget sampai bikin silau. Gue jalan pelan-pelan, selangkah demi selangkah. Rasa sakit di bahu gue bener-bener tajam dan nyata. Di belakang gue, di depan pintu kamar VIP yang mahal itu, Xiao Yu masih mematung. Untuk pertama kalinya, dia sadar kalau ada hal-hal yang udah nggak bisa dia kendaliin lagi. Kejadiannya pas malam yang biasa banget. Waktu itu gue lagi jalan buat ketemu klien di distrik pabrik tua di bagian selatan kota. Daerah itu emang lagi mau digusur. Banyak lampu jalan yang mati. Jalannya juga hancur. Banyak lubang di mana-mana. Si klien tiba-tiba nunda pertemuan di menit-menit terakhir. Jadi gue nunggu sekitar 20 menit lagi. Nah, pas 20 menit itulah semuanya terjadi. Sebuah mobil hantam gue dari belakang. Refleks gue langsung muter badan buat ngelindungin diri. Dan bau gue kepentok keras banget ke pembatas jalan. Pinggiran besi itu nancep dalam banget ke daging gue. Suaranya beng-deng. Gak kayak tabrakan, tapi lebih kayak suara tulang yang digilas sampai remuk. Pas gue ambruk ke tanah, reaksi pertama gue bukan rasa sakit. Tapi kenyataan kalau ponsel gue terlempar keluar dari kantong, layarnya masih nyala.
Gue merangkak pelan buat ngambil HP itu, tangan gue gemeteran parah. Insting pertama gue adalah telepon nomor Xiao Yu. Cuma dia satu-satunya orang yang muncul di otak gue pas lagi luka kayak gini. Teleponnya bunyi lama banget, sampai gue mikir apa gue? Salah pencet nomor. Pas gue hampir mau matiin dan coba lagi, teleponnya baru diangkat. Suara di sana berisik banget. Ada musik sama suara orang-orang. Lagi ngobrol, ada apa sih, suara dia kedengeran dari speaker. Ngomongnya cepet banget. Gue barusan kecelakaan di sini, kata gue. Sambil duduk nyender lemes di pembatas jalan, bahu gue udah mulai mati rasa. Gue butuh lo kesini sekarang. Dia langsung diem. Gue bisa denger jeda itu dengan jelas banget. Gue lagi nggak bisa sekarang, nggak nyaman situasinya. Kata dia, gue nggak nanya dia lagi ngapain. Parah nggak tanya dia. Kemudian gue nunduk lihat bahu gue. Darah udah ngerembes, parah di baju gue. Kayaknya gue harus ke rumah sakit. Kata gue. Tiba-tiba ada suara cowok di sana manggil nama dia. Suaranya deket banget. Urus sendiri dulu ya, buat sekarang. Kata dia, gue nggak bisa cabut dari sini. Gue baru mau buka mulut, Xiao Yu. Sambungan langsung diputus. Pas layarnya mati. Genetap, ponsel itu beberapa detik sebelum akhirnya sadar kalau dia beneran nggak bakal dateng. Gue duduk di sana sendirian di kegelapan, ngumpulin nyawa, lama banget sebelum akhirnya telepon ambulans sendiri. Di dalam ambulans, gue kirim satu chat lagi ke dia. Isinya simple, gue di rumah sakit, gog di bolesh. Pas nyampe di rumah sakit, gue harus tanda tangan surat-surat. Susternya nanya, keluarganya di mana, gue ragu, bentar. Terus bilang, belum nyampe, susternya cuma ngeliatin gue, gak nanya-nanya lagi. Terus ngasih pulpen, gue tanda tangan pakai tangan kiri. Tulisannya berantakan parah. Antrian di kasir, pembayaran juga panjang banget. Pas gue berdiri di sana, darah netes dari lengan baju gue ke lantai. Ada orang asing yang baik ngasih tahu gue. Di situ gue baru sadar, selama kejadian ngeri ini, ponsel gue, Bena Henning, gak ada kabar. Sebelum operasi, dokter nanya apa gue punya alergi. Gue geleng kepala, terus dia nanya, tolong kasih nomor kontak darurat keluarga. Gue kasih nomor Xiao Yu. Dokternya ngangguk, bilang mereka bakal kabarin dia kalau gue udah kelar operasi. Pas berbaring di meja operasi, natap lampu bedah yang baru dinyalain, tiba-tiba sekelebat ingatan muncul. Sebelum gue cabut dari rumah tadi, pagi, dia lagi berdiri di ruang baju lagi, nyobain pakaian. Shenglin Nian berdiri persis di sampingnya, sambil kasih jaket ke dia. Mereka berdiri, jaket bonget, ngobrol pakai suara pelan. Pas dia lihat mukanya biasa aja. Dia cuma bilang gue ada acara malam ini. Mungkin balik malam banget, gue cuma ngangguk doang. Belakangan gue baru tahu kalau si Sheng itulah yang ngatur acara itu. Si Sheng itu kepala departemen pemasaran di Wang Group. Orangnya kompeten banget, jago ngomong, tiap kali Xiaowei bahas dia. Penilaiannya selalu sama, katanya dia itu orangnya stabil banget secara emosional. Dia suka sifat itu dari si Sheng. Pas operasi kelar, itu udah tengah malam. Dokter bilang nggak ada tulang yang patah. Tapi ligamen gue robek parah dan butuh istirahat total. Gue didorong balik ke kamar. Suster bantu nyolokin charger ke HP gue. Begitu, layarnya nyala. Gue refleks langsung ngecek. Nggak ada telepon tak terjawab. Nggak ada chat baru. Besok paginya, gue bangun pagi banget. Langit di luar jendela baru mulai terang. Mendung banget kelabu. Akhirnya ponsel gue getar. Dari Xiaowei, semalam ada urusan mendadak, gak liat telepon loh. Gimana keadaan lo? Sekarang gue natap chat itu, jari gue diem di atas layar lama banget sebelum akhirnya gue bales singkat di rumah sakit, dan dia gak pernah balaji. Pas siang, Zhang Lining telepon. Suaranya lembut dan penuh perhatian kayak biasanya. Gue denger dari Xiaowei kalau lo luka. Gimana kabar lo gue? Agak kaget, kok lo tahu? Dia cerita dikit semalam. Kata dia, gue mau jenguk tadi, tapi jadwal meeting gue padat banget hari ini. Dia ngahak. Dia lanjut lagi, jangan dipikirin ya. Dia emang lagi banyak tekanan belakangan ini. Itu kalimat yang udah sering banget. Gue denger, sehari sebelum gue keluar RS, dokter nyaranin buat nambah 2 hari lagi buat observasi. Gue tolak, alasannya simple, gak ada yang nungguin. Huga, pas lagi beresin barang, gue buka tab kontak darurat di HP,
Nama Xiao Wang ada di paling atas. Gue lihat nama itu beberapa detik, terus gue klik hapus, muncul notifikasi konfirmasi, gue tekan oke. Di detik itu, gue nggak ngerasa marah atau dendam sama sekali. Gue cuma sadar satu hal yang jelas banget. Di hidup dia, gue bahkan nggak masuk hitungan. Bukannya dia nggak peduli sama siapa-siapa, dia cuma nggak peduli sama gue. Pas gue jalan keluar rumah sakit, sinar mataharinya agak nyengat. Gue berdiri di depan pintu masuk dan nyetop taksi. HP gue bunyi lagi. Xiaowei kirim pesan suara. Gue beresin masa sibuk ini dulu. Ya, nanti baru kita ngobrol beneran. Gue nggak pencet buat dengerin. Gue cuma masukin HP ke kantong. Suara pintu mobil ketutup. Jadi penutup segalanya. Rasanya tenang banget. Momen ini benar-benar nutup babak kelam di hidup gue. Pas keluar dari rumah sakit, gue mutusin buat nggak pulang. Pas taksi berhenti di depan gerbang, komplek perumahan, gue bayar ongkosnya tapi minta sopirnya buat jalan terus. Bahu gue masih sakit, seolah jadi pengingat supaya gue nggak balik lagi ke tempat itu. Akhirnya gue cari hotel deket kantor. Kamarnya kecil tapi bersih. Resepsionis nanya apa gue mau daftarin kontak darurat, tapi gue jawab nggak perlu. Pas pintu lift ketutup, gue baru sadar kalau beban berat yang selama ini gue tahan perlahan-lahan mulai hilang. Besoknya, gue berangkat kerja kayak biasa. Teman-teman kantor pada nanyain bahu gue yang diperban. Tapi gue cuma bilang kalau gue nggak sengaja nabrak sesuatu, obrolannya berhenti di situ. Nggak ada yang nanya lebih lanjut. Dan gue seneng banget bisa tenang kayak gini. Si Xiaowei baru sadar ada yang nggak beres di malam ketiga. Pas itu gue lagi lembur, HP gue getar beberapa kali. Tapi gue cuekin aja. Gue baru cek pas udah balik ke hotel dan selesai mandi. Ada 3 panggilan tak terjawab dari dia. Dan 1 pesan singkat yang nanya, kenapa kamu nggak pulang selama 2 hari ini? Gue liatin chat itu tapi nggak langsung gue bales. Bukannya dia nggak tahu gue di rumah sakit. Dia cuma ngerasa kalau gue udah keluar, gue bakal balik sendiri, beresin rumah kayak biasa. Dan nungguin dia dateng pas dia ada waktu. Intinya, gue nggak main sesuai skenario dia lagi. Setengah jam, kemudian dia nelpon lagi. Akhirnya gue angkat, kamu di mana? Dia langsung nanya tanpa basa-basi, di luar. Jawab gue singkat. Di luar mana suaranya kedengeran mulai nggak sabaran. Kamu lagi luka gitu. Kenapa nggak istirahat di rumah? Kamu kemana sih? Gue nggak kasih penjelasan apa-apa. 2 hari ini aku sibuk banget. Nggak ada waktu buat urusin kamu. Lanjut dia lagi, stop deh drama kayak gini. Pas dia ngomong gitu, gue makin sadar kalau dia bener-bener nggak tahu masalah sebenarnya di mana. Aku nggak lagi drama, kata gue. Dia langsung diem di seberang telepon. Terus nanya, terus maksud kamu apa kayak gini? Nggak ada maksud apa-apa. Jawab gue, aku cuma lagi nggak mau balik aja sekarang. Dia kaget sejenak, suaranya pelan banget. Pulang dulu, kita ngobrol langsung. Kapan-kapan aja, bales G. Terus langsung gue matiin dan lempar HP-nya. Besok, malamnya, pas gue balik ke hotel abis kerja, tiba-tiba ada telepon dari pengelola apartemen. Pak Matthew, istri bapak ada di rumah. Katanya dia nggak bisa hubungin bapak. Gue cuma bilang oke dan gue udah tahu. Akhirnya dia pulang juga. Apartemen itu emang dia yang beli sebelum kita nikah. Lokasinya strategis dan desain interiornya semua pilihan dia. Pas gue pindah ke sana, semuanya udah tertata rapi banget. Tugas gue cuma naruh baju di lemari. Dia selalu bilang itu rumah kita. Tapi di dalam hati, gue tahu itu rumah dia. G, cuma numpang di situ. Dan bener aja, si Xiaowei langsung sadar ada yang aneh pas dia buka lemari. Gue paham banget kebiasaan dia. Hal pertama yang dia lakuin pas pulang rumah itu ganti baju. Terus beres-beres bentar sebelum mandi. Lemari itu kelihatan kosong. Nggak semua sih. Tapi kemeja yang sering gue pakai sama jaket lama gue udah nggak ada. Dia berdiri di depan lemari itu bengong lama banget. Dia nggak langsung nelpon gue, tapi malah chat si Zhang Lining. Kamu lihat Matthew nggak Zhang Lining langsung bales? Nggak. Emang kenapa dia belum pulang? Apa dia lagi sibuk kerja ya? Pertanyaan itu sebenarnya cuma buat nengangin diri dia sendiri. Dia selalu mikir kalau hidup gue cuma muter di kerjaan dan dia doang. Jadi, sibuk kerja itu alasan paling logis buat dia. Habis mandi, dia duduk di pinggir kasur dan nelpon gue lagi. Kali ini, gue nggak angkat, dia mulai ngerasa kesel. Besok siangnya, dia minta asistennya buat cek jadwal gue. Pas lihat laporannya, si asisten ragu-ragu,
Pak Matthew beberapa hari ini nggak lembur di kantor. Dia selalu pulang tepat waktu. Dia langsung ngerutin dahi, terus kalau malam dia kemana, asistennya cuma geleng kepala. Untuk pertama kalinya, Xiao Wei sadar kalau dia nggak bisa lagi ngontrol gua. Sore itu, dia pulang kerja lebih awal. Rumahnya sepi banget. Kayak nggak ada tanda-tanda kehidupan, lampu nyala, tapi nggak ada orang. Dia masuk ke ruang kerja dan lihat meja udah bersih. Pulpen yang biasa gue pakai udah hilang. Beberapa dokumen proyek lama gue di laci juga nggak ada. Dokumen yang sebenarnya nggak pernah dia lirik sama sekali. Dia berdiri di sana, tiba-tiba rasa gak enak mulai nyerang dia. Malam itu dia nggak bisa tidur nyenyak. Besoknya, dia ketemu Zhang Lining di kantor. Kamu kelihatan kurang fit, kata si Zhang Lining sambil ngeliatin dia. Aku nggak apa-apa, jawab dia. Zhang Lining mikir bentar sebelum ngomong, apa ini ada hubungannya sama Matthew? Dia langsung natap Zhang Lining. Kamu terlalu sibuk belakangan ini. Kata dia pelan, kasih dia waktu lah. Waktu pas denger kata itu dari mulut orang lain, dadanya langsung kerasa sesek. Dia biasanya yang ngatur tempo, tapi sekarang dia sadar kalau ada seseorang yang mulai lepas dari kendalinya. Malam itu, dia nelpon gue lagi beresin beberapa file. Gue lihat namanya muncul di layar, tapi nggak langsung gue angkat. Dia nelpon sampai 3 kali berturut-turut baru gue angkat. Kamu sebenarnya mau apa sih? Dia berusaha nahan amarahnya. Aku nggak ngapa-ngapain, kata gue. Nggak pulang, nggak angkat telepon. Kalau ini bukan drama, terus aku cuma lagi nggak mau tidur di sana aja. Bales G. Dia narik napas dalam-dalam. Aku ngaku, aku emang cuekin kamu pas kamu luka kemarin. Ini pertama kalinya dia mau ngalah soal masalah ini. Nanti kalau masa sibuk ini udah lewat, aku bakal kasih kompensasi ke kamu. Gua nggak jawab apa-apa. Kata kompensasi keluar dari mulutnya gitu aja. Seolah-olah gue ini cuma proyek bisnis yang ketunda, pulang, sekarang. Perintah dia. Lihat nanti deh. Jawab gue, suasana jadi hening selama beberapa detik. Kamu lagi sama orang lain ya. Dia tiba-tiba nanya gitu. Pertanyaan itu benar-benar di luar dugaan. Dia bentar, terus ketawa. Menurut kamu gimana? Dia nggak bales. Di saat itu, gue bisa ngerasain kalau dia mulai panik. Bukan karena gue luka, tapi karena situasi ini udah bener-bener lepas dari hitung-hitungan dia. Abis matiin telepon. Gue lanjut packing. Ada foto lama di meja, foto pernikahan kita. Liatin foto itu bentar. Terus gue balik dan gue masukin ke dalam laci. Besok malamnya, Xiao Wei pulang ke rumah. Dia nyalain lampu kamar. Kasurnya rapi banget. Seolah-olah nggak pernah ada yang tidur di situ. Dia jalan ke ruang tamu. Matanya tertuju ke meja TV. Bingkai foto nikahan kita masih ada di sana. Tapi fotonya udah nggak ada. Dia berdiri mematung di situ. Di rumah kosong itu, dia baru sadar dengan sejelas-jelasnya untuk pertama kali kalau ini bukan cuma perang dingin biasa. Gue beneran cabut dari hidupnya. Fix. Gue udah muak. Seminggu kemudian, si Xiao Wei akhirnya nemuin gue. Pas banget gue baru balik kerja dan keluar dari gedung kantor. Langit udah gelap banget waktu itu. Bahu gue emang udah mendingan, tapi masih belum bisa bawa beban berat. Jadi jalan gue agak lelet dari biasanya. Mobil dia udah nangkring mencolok banget di pinggir jalan. Kacanya kebuka dong. Dia duduk di kursi supir. Dandanannya flawless abis. Kayak baru banget kelar meeting penting. Masuk. Katanya kalimat itu bukan ajakan, tapi perintah kayak biasanya. Dasar bosi. Gue diem aja di tempat. Nggak gerak dikit pun. Dia natap gue tajam. Mukanya makin bete. Sampai akhirnya dia keluar dari mobil. Kamu mau sembunyi terus dari aku, tanya dia. Gue jawab santai. Gue nggak sembunyi. Cuma ngerasa nggak perlu ketemu aja. Matthew, dia maksa suaranya direndahin. Kita ini suami istri. Kalimat basi itu udah sering banget dia pakai. Dulu, gue pasti langsung ciut dan mundur. Tapi kali ini beda cerita. Gue nggak mundur. Lo nyari G, emang mau ngomong apa, tanya gue balik. Dia natap G, kayak lagi nyari tahu kenapa sikap gue berubah drastis. Aku mau kita beresin semuanya. Katanya
keluarin semua unek-unek, gue ngangguk, oke, fine, ada kafe deket situ yang lagi sepi, pas kita duduk, suasananya aku parah, dia pesen kopi, gue cuman air putih. Begitu pelayan pergi, dia langsung mulai, sikap kamu akhir-akhir ini nggak masuk akal banget, nggak mau pulang, nggak mau diajak ngomong. Itu cuma bikin makin ribet, tahu nggak? Gue dengerin aja tanpa motong. Soal luka kamu, aku ngaku emang nggak langsung dateng waktu itu. Lanjutnya, tapi ngerti dong, posisi aku waktu itu nggak bisa ditinggal gitu aja. Situasi apa emangnya, tanya gue. Dia diem bentar, urusan bisnis, sama siapa tanya gue lagi. Matanya sempet ngelirik ke arah lain sedetik. Sama Jianglin. Katanya, kamu kan kenal dia juga. Terus dia nambahin kalau Jianglin yang ngurus klien hari itu, jadi butuh dia banget di sana. Terus dia buru-buru bilang, ini nggak kayak yang kamu pikirin. Nah, pas dia ngomong gitu, gue langsung paham, bukan soal penjelasannya. Tapi cara dia ngebelain si Jianglin dulu, sebelum mikirin kondisi gue. Jadi, lo pikir gue harus maklum gitu, tanya gue. Dia mulai kelihatan gak sabaran. Bukan gitu maksud aku. Terus apa maksudnya gue natap langsung ke matanya. Lo duduk di sini sekarang, mau bilang kalau pilihan lo waktu itu udah bener. Dia langsung diam 1000 bahasa, aku cuma gak mau kamu berlebihan. Katanya, berlebihan dengar kata itu keluar dari mulutnya. Rasanya, risih ya banget. Gue tiba-tiba ngerasa pengen ketawa saking herannya. Malam pas gue masuk rumah sakit, pas lo angkat telepon, lo sempet ragu gak sih, tanya gue. Dia gak langsung jawab. Pas lo matiin telepon, lo kepikiran gak gimana nasib gue di sana? Gue desak dia, bibirnya rapet banget. Matthew, akhirnya dia ngomong, gak ada gunanya ngebahas ini lagi sekarang. Detik itu juga ada sesuatu di dalam hati gue yang patah, gak sakit. Tapi rasanya kayak dapet pencerahan yang dingin banget. Jawab satu pertanyaan gue. Kata gue, dia natap gue, malam itu, seandainya yang celaka si Jianglin, lo bakal dateng nggak? Mukanya langsung berubah. Kamu kok banding-bandingin gitu? Katanya sewot. Emang gue lagi ngebandingin? Jawab gue. Dia makin bete. Dia itu rekan kerja. Konteksnya beda total. Lagian kamu nggak bilang kalau lukanya parah di telepon. Gue senyum tipis. Oh, jadi bagi lo, dia lebih penting. Cuma karena dia ada di samping lo. Sedangkan gue nggak. Jangan dipelintir omongan aku. Suaranya makin dingin. Aku nggak belain siapa-siapa. Dia liatin Daya, tiba-tiba ngerasa obrolan ini asing banget, bertahun-tahun nikah. Dia jarang banget ada di pihak gue. Bukan karena sengaja cuek, tapi karena dia nggak pernah anggap kebutuhan gue itu penting sampai harus milih. Lo pernah nggak sih di pihak gue, tanya gue. Dia diam mematung, pertanyaan simple, tanpa emosi, tanpa nada tinggi, tapi dia nggak bisa jawab. Kopinya udah dingin, tapi belum diminum sama sekali. Gue nunggu beberapa detik, tapi dia tetap diam. Di saat itu juga, sisa harapan terakhir gue hilang tak bersisa. Gue paham. Kata gue, dia nengok ke gue. Paham apa? Gue paham. Kenapa lo kesini sekarang? Lo kesini bukan buat minta maaf. Dia ngerutin dahi. Terus menurut kamu aku kesini buat apa lo? Kesini cuma mau ngecek apa gue masih bakal nurut kayak biasanya. Jawab gue, mukanya langsung gelap. Kamu bener-bener nganggep aku egois banget ya. Gue nggak bantah. Ada hal yang nggak perlu didebatin lagi pas udah diomongin. Gue berdiri dan narik kursi gue balik. Kita pisah aja. Kata gue. Dia kaget setengah mati. Lo ngomong apa pisah? Gue ulangin. Kita pisah dulu buat sementara. Jarinya makin kenceng megang cangkir. Kamu sadar nggak sih ngomong apa? Gue sadar banget sama omongan gue. Jawab gue, kamu mau cerai cuma gara-gara masalah sepele gini. Suaranya mulai emosional. Ini bukan soal masalah sepele, kata gue, tapi karena banyak hal. Dia berdiri. Suaranya pelan. Tenang dulu. Gue udah tenang banget. Jawab gue. Dan itu fakta. Gue nggak marah. Nggak kebawa emosi. Gue cuma udah capek. Kamu lagi sakit sekarang. Tenang dulu. Gue udah tenang kok. Kata gue lagi. Gue nggak lagi asal ngomong. Karena emosi sesaat. Gue cuma udah di titik jenuh. Lo bilang emosi gue lagi nggak stabil. Karena luka ini tunggu sampai sembuh. Baru kita ngomong lagi. Nggak perlu, kata gue. Mukanya langsung panik. Ini pertama kalinya gue lihat dia gitu. Kamu nggak bisa gini. Kamu cuma lari dari masalah. Genatap, dia
Jarang banget lihat dia lepas kendali kayak gini. Gue nggak lari. Kata gue lagi nyelesain semuanya. Begitu gue ngomong gitu, dia langsung kaku. Dia mau ngomong sesuatu tapi nggak ada kata yang keluar. Gue ambil jaket terus cabut. Pas gue buka pintu kafe, gue denger dia panggil nama gue dari belakang. Nggak keras, tapi kedengeran putus asa banget. Gue nggak nengok. Gue jalan keluar dari kafe. Nembus angin, malam, bahu gue emang rada nyeri. Tapi gue tahu rasa sakit ini beda. Bukan karena luka fisik, tapi karena gue akhirnya sadar, gue udah bangun. Abis kejadian di kafe itu, gue stop angkat telepon dari Xiaowei. Bukan sengaja ngumpet, tapi emang nggak ada gunanya lagi. Silent HP, terus balik ke hotel. Kamarnya sepi banget. Di luar jendela, lampu neon kota kelap-kelip, tapi tiur pule banget. Besok paginya, berangkat kerja kayak biasa. Luka di bahu gue udah nggak terlalu ganggu gerak. Walaupun kadang masih kerasa kaku dikit, dokter emang udah ngingetin gue disuruh hati-hati selama masa pemulihan. Tapi gue nggak mau ambil cuti lagi. Kerja bikin pikiran gue tetap fokus. Tiba-tiba resepsionis telepon, katanya ada cewek yang mau ketemu gue. Gue bolehin dia naik. Pas bel pintu bunyi. Gue lagi sibuk baca dokumen, dia berdiri di depan pintu, nggak lagi pakai sepatu hak tinggi yang tajam itu. Tapi ganti ke sepatu yang lebih nyaman. Blazer formalnya diganti sama kardigan lembut. Dan rambutnya nggak ditata rapi kayak biasanya. Dia kelihatan jauh nggak segarang biasanya. Ini pertama kalinya dia muncul depan gue dengan kondisi kayak gini. Boleh aku masuk tanya dia? Gue langsung minggir biar dia bisa lewat. Dia masuk terus berdiri deket pintu sambil ngelihat sekeliling ruangan. Kamarnya kecil tapi rapi. Kamu tinggal di sini, tanya dia. Untuk sekarang, jawab gue singkat. Dia ngangguk. Kayak lagi berusaha nyerna kenyataan ini, aku bawain makanan. Katanya sambil naruh kresek di meja. Bau kamu kan masih masa penyembuhan. Jangan makan siap saji terus. Dia ngaha. Nggak gerak sedikit pun, dia sadar dan jarinya mulai gemeter dikit. Aku udah atur ulang jadwal kerja aku. Katanya tiba-tiba beberapa hari ke depan, aku bisa pulang lebih awal. Ini sih trik klasik dia. Begitu ngerasa kehilangan kendali, dia bakal sok-sok nyesuain temponya dulu, baru dia berusaha buat nambal semuanya. Nggak perlu, kata gue, dia dongak, ada raut bingung di matanya. Kamu masih marah, tanya dia. Gue nggak marah. Jawab gue datar, dia ngelangkah mendekat, suaranya makin pelan, terus kenapa nggak mau pulang, gue nggak langsung jawab. Dia lanjut nekan lagi, kita kan udah nikah bertahun-tahun, pasangan mana sih yang nggak ada masalah? Ngedramain masalah kayak gini nggak bakal baik buat kita berdua. Dia ngomong sok bijak, berusaha banget kelihatan kayak orang rasional yang lagi nyelesain konflik, tapi dia nggak sadar kalau gue udah nggak main di level itu lagi. Kamu ngelakuin ini semua sekarang cuma karena mikir gue wajib maafin kamu. Kata gue, dia langsung kaget, bukan gitu maksud aku. Bantah dia cepet. Aku cuma mikir kita masih punya ruang buat benerin ini semua. Kamu mikir ulang gue. Dia diam, terus ganti kata-katanya. Aku tahu kamu udah dizalimi. Ini pertama kalinya dia pakai kata dizalimi. Dia deketin gue, tangannya mau nyentuh bau gue, tapi berhenti di tengah jalan. Aku bakal berubah. Janji dia. Dia ngomong itu dengan sangat tulus. Kalau dulu, mungkin gue bakal percaya. Tapi sekarang gue cuma ngerasa capek banget. Emang kamu tahu apa yang harus diubah, tanya gue. Dia mangap, tapi nggak bisa langsung jawab. Masalahnya bukan karena kamu nggak punya waktu. Lanjut gue, tapi karena kamu ngasih waktu itu buat orang yang menurut kamu lebih penting, mukanya langsung kaku. Aku udah beresin urusan sama Jianglin. Katanya, aku udah tegasin ke dia, mulai sekarang, hubungan kami cuma sebatas profesional. Itu urusan kamu. Kata gue, dia ngerutin dahi, apa itu belum cukup. Cukup atau enggaknya itu bukan kamu lagi yang nentuin. Jawab gue, akhirnya rasa panik pecah juga di suaranya. Kamu sebenarnya mau apa sih? Gue natap dia. Dia bener-bener gak paham. Atau emang dia gak punya empati. Gue gak mau apa-apa. Kata gue, kalimat itu bikin dia bener-bener shock. Kayak gini, cuma bakal bikin masalahnya makin berlarut-larut. Tegas dia, gue gak bikin berlarut-larut. Jawab gue, semuanya emang udah selesai. Napasnya langsung sesak. Jangan ngomong gitu. Katanya, dalam kondisi kayak gini, kamu pasti bakal ambil keputusan yang bakal kamu sesali nanti. Gue gak ngerespon. Dia berdiri di situ bentar, terus tiba-tiba bongkar makanan yang dia bawa. Dia nata wadah makanannya satu-satu.
Gerakannya kelihatan gelisah. Makan dulu, katanya kamu kurusan, kata-katanya lembut. Kayak lagi berusaha cari muka, mungkin dia sendiri nggak sadar. Gue tetap nggak gerak. Matthew, panggil dia. Akhirnya dia meledak karena nggak bisa nahan lagi. Bisa nggak berhenti kayak gini? Gimana? Tanya gue. Diam terus, nggak ada reaksi. Katanya, ini lebih parah daripada berantem, tahu nggak? G, natap, dia biasa ngatur alur obrolan, biasa nekan perasaan pakai logika. Sekarang, senjata itu udah nggak guna. Kamu nunduk sekarang cuma karena takut kalah. Sindir, Ge. Matanya langsung bergetar. Dia langsung dongan natap gue dengan mata merah. Terus, maksud kamu apa? Tanya dia. Maksud gue udah nggak ada lagi di sana. Jawab gue. Pertahanannya akhirnya jebol juga. Kamu nggak bisa gitu aja ngebatalin hubungan bertahun-tahun cuma dengan satu kalimat. Gue nggak ngebatalin apa-apa. Kata gue cuma milih buat pergi. Dia berdiri di situ, natap gue kayak baru pertama kali ketemu, dan dia nggak kenal lagi siapa gue. Malam itu dia nggak nginep. Sebelum pergi, dia nengok sekali lagi, kamu bakal nyesel. Katanya, tapi suaranya kedengeran nggak yakin. Begitu pintu ketutup, suasana langsung hening lagi. Gue duduk di pinggir kasur, bahu gue kerasa nyut-nyutan, tapi di dalam hati, gue yakin banget kalau gue udah nggak punya harapan lagi. Sementara dia belum sadar kalau ini baru permulaan. Xiao Wei baru bener-bener panik pas gue ngajuin perjanjian pisah ranjang. Belum cerai, baru pisah ranjang doang. Gue nyuruh pengacara gue ngirim suratnya sesuai prosedur. Isinya simple, durasi 6 bulan, keuangan masing-masing. Dan semua properti tetap kayak status quo. Gak ada perebutan aset, gak ada kata-kata baper. Surat itu bener-bener kayak manual yang dingin banget. Ini pertama kalinya dia gak langsung nolak sesuatu yang gue mulai. Malam itu dia gak nyariin gue. Tapi besok paginya, mobil dia udah parkir di depan kantor. Dia bukan nungguin gue, dia nungguin Jianglin. Belakangan gue baru tahu kalau mereka ngobrol lama banget di parkiran bawah tanah. Padahal Xiao Wei paling benci bawa urusan pribadi ke kantor. Tapi hari itu, dia bahkan nunda rapat paginya. Dia tanya ke Jianglin, apa dari dulu kamu udah tahu kalau dia bakal pergi? Jianglin diem bentar sebelum akhirnya pasang muka tenang lagi. Aku cuma ngerasa kalian berdua emang lagi nggak nyambung akhir-akhir ini. Jawab dia hati-hati. Kamu terus-terusan nyuruh aku ngasih dia waktu, bentak dia ke Jianglin. Kamu kasih dia waktu, tapi dia tetap pergi. Jianglin diem beberapa detik sebelum ngejawab. Beberapa orang emang nggak cocok buat ada di posisi kamu sekarang. Kalimat itu bener-bener ngena ke dia. Maksud kamu apa? Tanya dia tegas. Dengan karier kamu yang sekarang, kamu butuh pasangan yang siap sedia kapanpun kamu butuh. Alasan si Jianglin bukan pasangan yang malah lebih mentingin perasaan mereka sendiri. Xiao Wei nggak bisa ngebantah itu. Soalnya ya, emang kayak gitu cara dia nilai gua selama beberapa tahun terakhir ini. Mulai hari itu, sikap dia ke Jianglin jadi makin aneh dan penuh tekanan. Dia mulai sadar kalau pilihan yang dia buat selama ini benar-benar bikin dia kehilangan segalanya. Penyesalan itu mulai datang, tapi buat gua itu udah terlambat banget. Dia pikir dia bisa ngatur takdir, tapi faktanya dia cuma penonton di hidup gue yang sekarang. Xiao Wei bener-bener putus asa, dia butuh penjelasan, butuh bukti kalau pilihannya nggak salah. Tapi Jiang Lining udah ngerasa ada yang beda. Dia jadi super waspada, telepon makin jarang, obrolan mereka pun makin hambar. Dia nggak lagi nemenin Xiao Wei lembur. Dan dia berhenti peduli sama mood Xiao Wei. Pas diajak makan malam, ada aja alasan Jiang Lining buat nolak. Setelah 2 kali ditolak, Xiao Wei akhirnya sadar kalau keadaan udah berbalik, nggak tahan lagi. Dia nanya, lo ngehindarin gua ya? Belakangan ini Jiang Lining cuma senyum. Sopan, kok mikir gitu. Terus, kenapa telepon gua nggak pernah diangkat? Gua lagi sibuk. Jawabnya singkat. Itu persis alasan yang dulu sering dia kasih ke aku. Berkali-kali denger kata-kata itu balik ke dia sendiri. Rasanya sakit banget. Xiao Wei mulai ngerasa nggak tenang. Ini bukan cuma soal aku lagi. Dia sadar kalau dia nggak cuma kehilangan suami yang selalu nunggu dia di rumah, tapi juga kehilangan bawahan yang dia pikir bisa dia setir sesuka hati. Jiang Lining akhirnya nunjukin sikapnya setelah rapat proyek besar. Xiao Wei minta dia tinggal pas yang lain udah keluar. Apa lo ngerasa gue ini beban? Tanya Xiao Wei langsung. Dia, Jiem, ayah, gak langsung nolak omongan itu. Kondisi mental lo lagi gak bagus. Belakangan ini, katanya akhirnya
Gua nggak terlalu pinter nanggepin situasi kayak gini. Hati si Awe langsung anjlok. Dulu lo nggak ngomong gitu. Dia natap Jiang Lining tajam. Dulu, ya dulu. Jawabnya, sekarang udah beda. Lihat dia kayak gitu. Si Awe tiba-tiba sadar satu fakta pahit. Jiang Lining nggak pernah tulus sama dia. Dia cuma mau jabatan dan koneksi Xiaowei doang. Sekarang pas emosi Xiaowei jadi beban buat dia, dia pelan-pelan angkat kaki. Hari itu Xiaowei diam lama banget di mobil. Dia nggak balik ke kantor. Nggak pulang juga. Untuk pertama kalinya, dia ngerasa nggak punya tempat tujuan. Sementara itu, aku sibuk ngerapiin file project terakhirku. Sejak pisah, aku emang udah niat ngeberesin semua urusan kerjaan. Aku nggak resign, cuma pelan-pelan mutusin semua hubungan yang nggak perlu sama lingkup pengaruh dia. Rekan kantor nanya apa aku mau pindah divisi. Nggak buat sekarang, kataku. Mereka nggak nanya lebih lanjut. Aku nggak lagi kerja sampai larut malam. Nggak lagi nunggu siapapun buat pulang. Hidupku jadi jauh lebih simple sampai suatu sore yang hujan. Xiaowei nemuin aku. Dia nggak ngabarin dulu. Aku baru beres kerja dan belum sempet nyalain mesin pas lihat dia berdiri di pinggir jalan. Dia nggak bawa payung. Separuh bajunya basah kuyup. Insting pertamaku pengen tutup kaca mobil. Tapi aku tahan. Dia nyamperin dan ngetuk kaca. Aku pun keluar dari mobil. Ngapain kesini, tanyaku. Makeupnya luntur, matanya merah. Bukan karena nangis, tapi karena kecapekan parah dan kurang tidur. Aku mau ngomong sama kamu. Pintanya. Kita udah ngomong kan? Kataku, kali ini beda, desaknya. Aku cuma diem natap dia. Dia narik napas dalam, Jiang Lining mau pindah, aku ngangguk, aku tahu. Kamu gak mau nanya kenapa dia natap aku lekat? Itu urusan kalian berdua. Jawabku santai, matanya kelihatan kacau banget. Dia gak mau keseret masalah ini. Katanya, dia bilang ini gak bakal bagus buat karirnya. Aku tetap gak bereaksi. Apa kamu beneran gak ngerasa apa-apa? Suaranya mulai gemeter. Ngerasa kok, kataku, ada secercah harapan. Di matanya, menurutku itu hal yang sangat normal. Tambahku, harapan itu langsung mati seketika, kok kamu bisa sedingin ini? Dia hampir nangis sesenggukan. Kamu gak pernah kayak gini dulu. Kamu juga gak pernah kayak gini dulu. Balasku telak. Dia langsung diem 1000 bahasa. Hujan makin deres di sekitar kita. Dia berdiri. Di situ kayaknya baru sadar kalau sesuatu yang udah bener-bener hilang gak bakal balik lagi. Aku beneran udah kehilangan kamu ya, tanyanya lirih. Aku nggak jawab. Bukan karena kasihan, tapi karena pertanyaan itu udah nggak ada artinya lagi. Tiba-tiba dia ketawa ngenes. Suara yang hampa banget. Ternyata kebersamaan yang aku banggain cuma ada karena aku berguna buat orang lain. Gumamnya, kali ini dia lagi ngomongin dirinya sendiri. Aku buka pintu mobil, Deres, pulang sana. Dia nggak gerak. Matthew, panggilnya, nahan aku. Kalau aku mulai semuanya dari nol sekarang, apa kamu masih bakal nunggu di tempat yang sama? Aku lihat dia. Rasa takut dan penyesalan di matanya itu asli. Tapi, semua itu nggak bisa ngerubah apapun lagi. Kamu nggak butuh aku lagi buat nunggu di sana. Jawabku, dia diam terpaku di bawah hujan. Gak nanya apa-apa lagi. Aku masuk mobil, di spion, bayangannya makin kecil sampai akhirnya hilang. Malam itu, dia duduk sendirian di mobil, liatin semua kontak di HP-nya. Cuma buat sadar kalau nggak ada satupun orang yang bisa dia telepon tanpa ragu. Sedangkan aku balik ke apartemenku, matiin lampu, dan duduk dengan tenang. Aku tahu dia kehilangan lebih banyak dari sekadar aku. Tapi itu bukan urusanku lagi. Pas Xiaowei nyoba, dapetin aku lagi. Suasananya kerasa tenang banget. Bukan berarti dia nyerah. Tapi dia lebih nahan diri. Dia nggak lagi nyegat aku di kantor. Dia nggak lagi nelpon tengah malam. Dia pakai cara baru, pelan-pelan kayak orang jalan di atas es tipis. Hal pertama yang berubah itu nada bicaranya. Dulu dia selalu main perintah. Sekarang dia mulai nanya-nanya, lagi sibuk sama kerjaan ya, bahunya gimana. Udah mendingan, gak ada drama di chatnya, gak ada tuduhan. Dia kedengeran kayak kenalan biasa. Aku bales singkat banget, kadang cuma satu kata. Dia gak maksa. Beberapa hari kemudian, dia ngechat bilang udah packing semua barangku di rumah. Kalau ada yang butuh diambil, dateng aja, kapan aja. Aku boles, gak usah
dia butuh waktu lama buat bales. Oke, dia mulai sering bahas masa lalu, bukan momen romantis yang gede. Tapi hal-hal kecil yang harusnya nggak ada yang inget. Kayak pertama kali kita dinas bareng. Pas dia ngamuk gara-gara pesawat delay, dan aku nemenin dia di bandara semalaman. Atau pas dia sakit, perut parah, dan aku keluar tengah malam, buta, buat beli obat. Dulu dia nggak pernah bahas hal ini. Sekarang dia bahas itu kayak lagi usaha keras buat buktiin kalau momen itu beneran nyata. Aku cuma baca pesannya tanpa bales. Bukan karena tega, tapi karena emang udah nggak ada rasa. Kenangan itu udah nggak ada harganya lagi buat gua. Pas saat itu, gue memutuskan buat pindah, nggak jauh-jauh banget sih. Cuma karena sewa hotel gue udah habis, jadi gue cari apartemen yang lebih deket sama kantor. Nggak gede-gede amat, tapi cahayanya dapet banget. Hidup gue mulai teratur lagi. Kelar kerja tepat waktu, terus sesekali mampir ke gym. Hidup gue perlahan-lahan mulai penuh lagi. Dan bener-bener nggak ada ruang buat dia di dalamnya. Akhirnya si Awe nemuin gue di deket apartemen baru. G baru aja keluar dari supermarket sambil bawa belanjaan. Dia berdiri di pinggir jalan. Mukanya kayak udah nunggu lama banget. Lu pindah? Katanya, menduga. Oh iya. Jawab, gue singkat. Dia ngeliatin kantong belanjaan di tangan gue. Terus balik natap gue lagi. Lu kayaknya baik-baik aja ya. Ya, lumayan lah. Balis G. Jawaban itu bikin mukanya langsung berubah. Dia pikir setelah ditinggal gue bakal hancur lebur. Padahal realitanya kebalikannya dong, gue anterin ya. Tawarnya, nggak usah, kata gue, dia nggak maksa. Tapi dia malah ikut jalan di samping gue. Kita jalan barengan, tapi ada jarak di antara kita yang nggak terlalu dekat tapi nggak terlalu jauh juga. Jiang Lining udah resmi mutasi. Katanya tiba-tiba, gue cuma manggut-manggut tanpa kasih komen apa-apa. Gue udah nggak pernah hubungin dia lagi sejak saat itu. Tambahnya, oke, kata gue, dia berhenti jalan terus melototin gue. Lu beneran udah nggak peduli sama sekali ya? Gue noleh ke dia. Ada tatapan nuntut di matanya. Apa lu lagi nungguin gue buat peduli? Tanya gue balik. Dia nggak jawab. Di detik itu, gue paham banget. Dia tuh sebenarnya nggak lagi ngejar gue. Dia cuma lagi ketakutan karena ngerasa kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Apa menurut lu semua yang gue lakuin sekarang ini sia-sia? Tanyanya pelan. G, mikir bentar terus kasih jawaban paling jujur yang gue punya. Bukan sia-sia. Kata gue, lu cuma berjuang di tempat yang salah aja. Dia langsung nahan napas. Terus gue harus gimana? Itu pertanyaan yang gak pernah dia tanyain ke siapapun seumur hidupnya. G tatap dia, diem bentar sebelum jawab. Lu udah gak perlu ngelakuin apa-apa lagi. Kata gue, segalanya udah berakhir secara alami. Matanya pelan-pelan mulai berkaca-kaca. Tapi gue masih di sini. Bisiknya, lirih. Gue tahu, gue manggut. Tapi gue udah gak di tempat yang lama lagi. Setelah hari itu, dia jadi makin berani. Dia bakal nungguin gue pas pulang kerja. Dia bakal nanya apa gue punya waktu buat makan malam bareng. Dia gak lagi kasih syarat atau nyoba cari alasan buat tingkah lakunya. Dia cuma terus-terusan muncul. Tapi cuma modal muncul doang gak bakal bisa nyelesain masalah intinya. Dia langsung sadar kalau kapanpun dia datang. Gue selalu punya urusan lain. Gue udah punya jadwal sendiri sekarang. Dan gue gak bakal nyediain slot kosong buat dia. Apa lu sengaja ngehindarin gue? Tanyanya akhirnya. Enggak, kata gue cuma males aja ngatur ulang rencana gue demi lu. Kenyataan, itu nancep lebih sakit daripada penolakan kasar. Dia berdiri di depan gue. Kelihatan bener-bener kehabisan tenaga. Jadi lu beneran bisa hidup tanpa gue dia? Bergumong. Oh ya? Jawab gue tanpa ragu. Dia gak coba nahan gue hari itu. Dia cuma berdiri di sana. Ngeliatin gue jalan menjauh. Gue gak nengok ke belakang sama sekali. G, tahu dia. Akhirnya sadar. Ini bukan perang dingin. Garis finishnya udah kelihatan. Terakhir kali gue ketemu Xia Weiwang itu pas sore hari kerja. Dia nge-chat katanya ada dokumen soal surat pisah yang butuh verifikasi langsung. Bahasanya profesional banget. Gak ada bumbu emosi sama sekali. Gue setuju buat ketemu. Kita ketemu di kedai teh yang tenang deket kantor pengacara gue. Di sana sepi dan kedap suara banget. Dia datang duluan. Sebelum gue,
Duduk di dekat jendela bareng tumpukan kertas rapi di sampingnya. Pas dia lihat gue, dia langsung berdiri, lu udah dateng. Katanya, Yoy, jawab gue sambil duduk di depannya. Pelayan dateng, terus tuangin teh. Dia bilang makasih. Sikapnya tenang dan sopan banget. Semuanya kerasa akrab banget, tapi berasa asing di saat yang sama. Dia nyodorin dokumen ke arah gue. Ini bagian yang butuh konfirmasi lu, kalau nggak ada masalah, langsung tanda tangan aja. Baca sekilas, isinya jelas banget. Nggak ada pasal jebakan. Dia nggak nyoba masukin apapun di perjanjian itu buat nahan gua. Itu bikin gua agak kaget. Tumben lu teliti banget bahas ini. Kata gua nggak mau buat kesalahan lagi. Jawabnya, gua manggut, ambil pulpen, terus tanda tangan, pas ujung pulpen nyentuh kertas. Perasaan gue bener-bener datar. Dia ngelihatin gue tanda tangan, ngerapiin kertasnya. Tapi nggak langsung pergi, kedai teh itu hening banget. Cuma ada suara air mendidih. Matthew, panggilnya tiba-tiba. Gue nengok ke dia. Ini terakhir kalinya kita duduk berhadapan kayak gini. Katanya, itu bukan pertanyaan, tapi fakta. Ya, jawab gue. Dia diem bentar, kayak lagi milih kata-kata yang pas. Apa rencana lu ke depannya? Itu pertanyaan yang dulu nggak pernah dia peduliin. Hidup normal aja. Jawab gue. Dia ketawa miris yang kedengeran hampa. Sekarang jawaban lu pendek-pendek banget ya. Katanya, emang nggak ada lagi yang perlu diomongin? Bales gue. Dia manggut, nggak bisa bantah lagi. Nggak lama, dia nanya lagi. Apa suatu saat nanti lu bakal nyesel? Kelihatan banget dia tersiksa sama pertanyaan itu. Gak langsung jawab. Bukan karena ragu. Tapi karena gue perlu mastiin jawaban gue itu bener-bener jujur. Nggak, kata gue, jari-jarinya ngeremes pinggiran meja, meskipun bisiknya, gue akhirnya bener-bener sendirian meskipun gitu. Kata gue udah biasa. Nggak susah kok buat adaptasi. Dia natap gue, rasa nggak berdaya yang dalam banget, akhirnya muncul di matanya. Dulu gue pikir lu nggak bisa hidup tanpa gue. Akunya, dulu gue juga mikir gitu. Bales gue, kalimat itu bener-bener matahin mentalnya. Dia nunduk ngeliatin meja, kayak lagi merhatiin serat kayu. Atau mungkin cuma natap kosong doang. Tahu nggak, katanya pelan. Gue baru sadar kalau gue kehilangan lu bukan karena lu berhenti sayang sama gue. Gue nggak motong omongannya. Kehilangan lu karena gue nggak pernah belajar gimana cara buat jaga lu. Lanjutnya, suaranya rendah banget. Dia nggak nangis. Tapi nada capeknya itu kerasa banget. Gue selalu mikir kalau masalah itu bisa dipending nanti-nanti. Kalau orang itu bakal selalu nunggu. Dia diam bentar, tapi gue lupa orang itu bukan proyek. Gue lihat ke dia nggak mau bantah apa-apa. Dia bener. Itu kesadaran yang datangnya telat banget. Kalau waktu bisa diputar balik, dia nengok ke gue. Apa lu bakal tetap milih gue? Dia nanya pelan banget, kayak lagi kasih diri sendiri. Satu kesempatan terakhir yang nekat. Gue liat cewek di depan gue ini. Cewek yang dulu pernah jadi pusat semesta gue. Sekarang, dia kelihatan asing dan tegang banget. Gue nggak tahu. Kata gue. Dan itu jujur banget. Terus sekarang, tanyanya. Sekarang, gue udah nggak perlu milih lagi. Jawab gue. Dia merem. Di saat itu, kayaknya dia akhirnya nerima kenyataan, lu boleh pergi. Katanya, gue nggak mau nahan lo lebih lama lagi. Gue berdiri, dorong kursi, terus siap-siap buat cabut. Dia ikutan berdiri juga, tapi cuma diem di tempat. Nggak ada niatan buat nganter gue keluar. Pas nyampe di depan pintu, gue sempet berhenti sebentar. Ziyue, panggil gue. Dia langsung nengok ke arah gue. Lo nggak perlu lagi capek-capek ngejar gue. Kata gue. Bukan karena lo nggak cukup baik buat gue. Tapi karena gue udah selesai ngelewatin jalan itu. Lanjut gue. Gue bisa lihat dia cuma bisa nahan tangis tanpa ngomong sepatah kata pun. Gue buka pintunya terus keluar gitu aja. Koridornya terang banget. Kena sinar matahari dari arah jendela. Gue jalan menjauh. Selangkah demi selangkah. Tanpa sekalipun nengok ke belakang. Di belakang sana, dia cuma berdiri kaku di tempatnya semula. Dan kali ini, dia bener-bener nggak ngejar gue lagi. Setelah kejadian itu, kita bener-bener nggak pernah ketemu lagi buat waktu yang lama banget. Semua urusan hukum beres, tanpa hambatan, tanpa debat,
dan gak ada lagi perasaan yang tersisa, gue mulai fokus ke karir. Dan hidup gue sekarang jadi jauh lebih simpel dan jelas banget tujuannya. Kadang gue emang masih kepikiran dia, tapi pikiran itu udah gak ada rasanya lagi. Kayak lagi baca ulang buku lama yang ceritanya udah selesai. Ada orang yang datang di waktu yang pas, tapi ada juga yang baru sadar pas semuanya udah telat banget. Kalau buat gue, masanya udah lewat. Gue udah move on dan fokus sama masa depan gue sendiri.